Pemirsa, pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri diprediksi akan menarik PDI Perjuangan ke lingkaran kekuasaan. Jika PDI Perjuangan sepakat masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran, maka tidak ada partai yang menjadi oposisi di pemerintahan mendatang. Lantas, apakah hal ini merupakan pertanda baik untuk stabilitas nasional? Wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati semakin menguat dengan pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bahwa pertemuan antara keduanya akan digelar sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Bahkan putri dari Megawati ini menyatakan partainya sangat mungkin bergabung dalam pemerintahan ke depan. Tapi keputusan itu bergantung pada hasil pertemuan antara Megawati dan Prabowo. Sinyal keinginan membentuk pemerintahan tanpa oposisi itu juga diungkapkan oleh juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Menurutnya, sistem politik Indonesia tidak mengenal sistem oposisi atau koalisi. Memang secara formal tidak mengenal struktur oposisi atau koalisi dalam sistem politik kita. Yang ada adalah bekerja sama, tapi apakah bekerja sama itu kemudian dimaknai di dalam atau di luar pemerintahan, itu adalah hal yang berbeda. Prinsipnya adalah sebenarnya dalam konteks pertemuan Pak Prabowo dan Bu Megawati, saya sering menyebutkan ini adalah upaya membangun mutual understanding. Mutual understanding itu maknanya adalah ke depan tantangan-tantangan global itu tidak mudah. Rumah Indonesia ini itu harus dijaga dengan kekompakan dan kerukunan seluruh anggota keluarga di dalam rumah Indonesia ini. Sementara politikus PDI Perjuangan Andreas Pariera mengatakan jika pertemuan antara Prabowo dan Megawati terwujud, maka ia yakin pembahasannya tidak sekedar soal jatah kursi, tapi membahas tentang kepentingan bangsa. Saya kira berbeda, artinya pertemuan antara katakanlah tokoh-tokoh politik lain datang bertemu dengan Pak Prabowo, orang langsung mengasosiasikan dengan kursi di kabinet. Saya kira itu tidak terjadi pada Ibu Mega gitu, karena bukan karakter dari seorang Ibu Megawati Soekarno Putri yang melihat kekuasaan itu sebagai kekuasaan dalam arti kursi pemerintahan, kekuasaan itu sebagai target dan tujuan dalam berpolitik gitu. Tapi bagaimana kita menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan bangsa dan negara? Saya kira itu makna yang jauh lebih penting ketimbang kita melihat kursi-kursi di kabinet. Pengamat politik Adi Prayitno menilai oposisi di parlemen tetap dibutuhkan pada pemerintahan mendatang untuk mengontrol kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Pasti ada saja kebijakan politik yang tidak pro dengan rakyat. Pasti ada saja kebijakan-kebijakan yang menimbulkan resistensi dan perlawanan dari masyarakat. Karenanya oposisi di parlemen menjadi penting karena anggota dewan itu adalah supremasi yang kemudian diberikan oleh pemilih, oleh rakyat untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini menjadi perjuangan yang ada di bawah ya. Kalau kemudian 100% kekuatan politik di parlemen bergabung dengan pemerintah, ini yang saya sebutkan bahwa kebijakan apapun nantinya, sekalipun dia itu menimbulkan kekisruhan dan tidak pro dengan rakyat, pasti akan disahkan. Tak ada ceritanya di mana partai-partai yang berkoalisi dengan pemerintah, dia melawan kekuasaan politik. Contoh, ketika ada kenaikan BBM, tak satu pun di antara mereka yang menolak. Adi menambahkan, selama ini partai politik yang bergabung dengan kekuasaan tidak akan berani secara frontal mengkritik kebijakan pemerintah. Tim TV One mengabarkan.